Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini Minggu 10 Agustus 2025, Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Namun marilah lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan khotbah kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya dia, tidak membuat orang luput. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik khotbah kita pada hari ini adalah mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jemaat Tuhan, ayat kita hari ini mengajak kita untuk melihat dari mana sumber kebahagiaan sejati berasal. Bukan dari kekayaan yang kita miliki, bukan kekuasaan atau mungkin prestise, akan tetapi melalui hubungan yang benar dengan Allah. Ketika dikatakan bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, itu mengingatkan kita bahwa ada keamanan atau sukacita yang lahir ketika Tuhan menjadi pusat sentral dalam kehidupan kita. Sukacita ini tenang, bukan riuh. Ia memberi pengharapan yang teguh, walau badai senantiasa datang menghantam kita. Mazmur hendak menegaskan bahwa mata Tuhan memandang seluruh bumi. Dia tidak acuh terhadap keadaan kita. Namun, ada perhatian khusus yang ia berikan kepada mereka, yaitu mereka yang takut akan Dia. Takut di sini bukan takut yang memenjarakan, mengerikan, melainkan takut yang membuat kita tunduk, hormat, dan memilih untuk ikut jalan Tuhan saja. Tuhan melihat bukan hanya perbuatan luar kita, tapi juga Dia juga melihat jauh ke dalam isi hati kita, dalam pikiran kita, harapan-harapan kita. Dia tahu kelemahan kita, bahkan Dia mendengar doa-doa kita, baik yang kita ucapkan, bahkan pun sebelum kita mengucapkannya. Menyadari hal ini, mengundang kita untuk hidup lebih tulus di hadapannya, lebih setia di hadapannya, lebih taat kepadanya. Jemaat Tuhan, Mazmur ini juga menegur kebiasaan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mencontoh seorang raja, ada pasukan atau alat-alat kekuasaan, alat perang yang tampak hebat luar biasa. Namun di hadapan Tuhan semua itu fana, tanpa campur tangan Tuhan. Di zaman sekarang, bentuk hal-hal kepemilikan seperti itu mungkin berbeda. Misalnya kekayaan, koneksi, relasi, penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Tetapi pesannya sama. Apapun yang kita jadikan sandaran selain dari Allah, itu pasti akan mengecewakan kita, akan membuat kita kehilangan harapan. Oleh karena itu, panggilan iman kita adalah belajar meletakkan harapan utama kita hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada berbagai jaminan-jaminan duniawi ini yang menurut kita dapat menolong kita atau melindungi kita, bahkan memelihara kita. Berharap pada Tuhan berarti mengalami kasih setianya sebagai perisai dan pertolongan yang nyata setiap hari. Dari pengharapan itulah tumbuh rasa syukur yang sangat dalam,
Rasa syukur bukan sekedar atas berkat yang kita miliki atau kita peroleh, kita lihat, tetapi karena Dia selalu setia memelihara hidup kita dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan yang kita hadapi. Rasa syukur ini menumbuhkan sukacita yang sangat luar biasa, karena kita tahu ada tangan yang kuat, ada tangan yang lembut, ada tangan yang penuh berkat, memegang jalan kita, menentukan jalan kita, dan juga segala sesuatu yang kita harapkan. Baik pada waktu yang tidak kita perkirakan, Tuhan senantiasa setia hadir tepat pada waktunya. Maka marilah kita menanggapi janji dan suara Mazmur ini dengan komitmen yang sangat tegas dan jelas, bahwasanya hidup kita adalah hidup yang takut akan Tuhan, yang membentuk pilihan kita sehari-hari dalam rajin berdoa dan merenungkan firman-Nya, serta melayani sesama sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Maka bila mata Tuhan terus tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, biarlah itu menjadi penghiburan dan dorongan yang luar biasa untuk semakin kita mendekatkan diri kepadanya. Bukan demi imbalan semata atau mengharapkan banyak berkat lainnya, tetapi karena di hadapannya kita menemukan hidup, damai sejahtera, dan sukacita yang kekal, yang tak akan tergantikan, tergoyahkan oleh situasi apapun yang kita hadapi. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami dalam perjalanan kehidupan kami ini, dengan segala harapan, dengan segala pergumulan yang kami hadapi, tetap hanya bersandar kepada-Mu saja, tetap mengharapkan akan kasih karunia-Mu saja, sebagai orang-orang yang tidak berdaya, sebagai ciptaan-Mu yang lemah. Karena Engkau mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Night.